warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan yang dia tempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara jalan menuju surga adalah dengan belajar ilmu agama. Untuk bisa memuluskan jalan tersebut menuju surga, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan kita sukses atau sebab-sebab yang menjadikan kita sukses dalam menuntut ilmu agama. Ada banyak orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ternyata putus di tengah jalan karena dia tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Ada orang di sana yang belajar ilmu agama tapi ilmunya tidaklah bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru menjadi mudarat bagi orang lain. Ini dikarenakan tidak mengerti adab-adab atau hal-hal yang harusnya dia perhatikan selama dia menjalankan proses menuntut ilmu agama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hendaknya seorang yang menuntut ilmu agama atau seorang thalibul ilmi dia perhatikan ketika dia menuntut ilmu agama, agar ilmu agamanya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain maupun dirinya. Di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, menuntut ilmu agama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama agar dikatakan menjadi orang alim. Mereka belajar ilmu agama agar dikatakan seorang yang alim. Ini adalah niat yang tidak benar. Kita belajar ilmu agama agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan satu bentuk ibadah. Kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, pribadi dan orang lain, khususnya keluarga, orang tua, istri maupun anak kita. Dan kita belajar agama dalam rangka membela syariat, manakala datang orang-orang yang secara sengaja atau mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah benar-benar bekerja keras. Saat belajar agama, sesuatu yang luar biasa tidak didapatkan dengan cara yang biasa-biasa. Orang ingin belajar ilmu agama, dia ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Karena mayoritas manusia adalah orang-orang awam, maka tidak bisa dia dapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara belajar, menuntut ilmu agama dengan kerja keras. Dan yang selanjutnya adalah tidak cepat puas. Jangan baru sedikit yang dia ketahui lalu kemudian dia berhenti belajar. Ada yang pernah mengatakan, saya sudah malas belajar dikarenakan saya merasa ilmu saya sudah cukup. Padahal seseorang kalau belajar ilmu agama dengan lebih banyak dan lebih banyak lagi, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ilmu agama itu adalah lautan. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama sejengkal, maka nanti dia akan sombong. Barang siapa yang menuntut ilmu agama satu hasta atau lebih banyak atau lebih besar dari sekedar sejengkal, maka nanti dia baru akan tahu bahwasanya dia adalah orang yang jahil. Barang siapa menuntut ilmu agama lebih banyak lagi dari itu, maka nanti dia baru akan tahu bahwasanya ilmu itu adalah lautan yang luas, tidak ada tepinya. Dan di antara hal-hal lainnya yang hendaknya perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu agama, antara lain menjadikan ilmunya bukan sebagai hakim bagi orang lain. Ada orang yang menuntut ilmu agama, ilmunya kemudian mendorong dia untuk selalu menghakimi orang lain. Dalam artian kurang lebih seperti ini. Ada temannya sholat, dia dalam keadaan berpeci, berbaju gamis. Tapi temannya mungkin ketika itu dikarenakan masih awam, memakai baju kaos. Lalu kemudian dia mudah meremehkan temannya tersebut. Harusnya seperti ini bergamis katanya. Jangan seperti yang ini hanya berkaos dan tidak pakai peci serta bercelana panjang. Ini adalah bentuk penghakiman karena bisa jadi di antara temannya itu mungkin ada yang masih awam dan sebenarnya kalau dia belajar agama, kalau ada yang mendakwahinya, ada yang mengarahkan dia kepada ilmu-ilmu agama, ternyata nanti dia lebih baik daripada temannya yang sudah ngaji ini, yang sudah bergamis atau yang sudah berpeci ini. Kaum muslimin, di sana ada orang-orang yang belum belajar agama dikarenakan mereka tidak tahu dan butuh dakwah kita. Dan ternyata ketika mereka telah mengetahuinya, rupanya mereka ternyata lebih baik dalam mengamalkan agama ini daripada kita. Ada orang di sana yang bersedekah 1.000 rupiah, lalu ada kemudian di antara thalibul ilmi dia mengatakan, masa cuma 1.000? Seperti saya ini kalau bersedekah 20.000, 50.000. Padahal bisa jadi dia bersedekah 1.000 dikarenakan ada kita di dekatnya. Dan ketika tidak ada kita di dekatnya, dia bersedekah 100.000. Lebih banyak daripada yang kita sedekahkan. Dikarenakan
dia ingin menutupi ibadahnya. Maka jangan sampai kemudian kita menjadikan ilmu agama sebagai hakim bagi orang lain. Dan yang selanjutnya adalah hendaknya mencari guru yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Artinya, hendaknya dia mencari seorang guru yang benar-benar bisa mengajarkan dia ilmu, mengerti bahasa Arab, mengerti kaidah fikih, usul fikih, mustalah hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Mengerti ilmu tafsir Al-Quran maupun tafsir hadis. Dan kemudian janganlah sampai dia menuntut kesempurnaan, dikarenakan tidak ada orang yang sempurna. Ketika seorang belajar kepada para ulama pun, tidak ada satu orang ulama pun yang selamat dari kesalahan. Namun hendaknya kita memaklumi kesalahan mereka dalam artian kita menuntut ilmu agama kepada orang yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Adab yang lain yang hendaknya diperhatikan seorang thalabul ilmi adalah hendaklah seorang thalabul ilmi menyadari kapasitas dirinya. Dalam artian ketika memang dia tidak tahu suatu perkara, jangan kemudian dia katakan begini dan begitu tanpa ilmu. Sebagian ulama mengatakan adalah bagian dari ilmu ketika mengatakan tidak tahu, manakala memang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jangan engkau ikut-ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Berbicara kehormatan orang lain yang engkau tidak mengetahui kondisinya. Engkau merendahkan orang lain yang engkau tidak mengetahui perkara aslinya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena hampir tidak berguna seseorang memiliki ilmu agama ketika akhlaknya tidak berubah dengan bertambahnya ilmunya. Dia mengetahui bahwasanya dilarang bergibah, tapi dia tetap bergibah. Dia tahu bagaimana hukumnya dosa, hukumnya berdusta, dia tetap berdusta, dan yang sejenisnya. Dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW lebih mencintai seseorang berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi hajat saudaranya. Artinya membantu dirinya dalam kesulitan-kesulitannya. Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Dia telah mengetahuinya, tapi manakala ada orang yang ingin meminta bantuannya, sangat berat hatinya. Ini bukanlah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada yang lebih berat di timbangan seorang muslim melebihi akhlak yang baik. Adab yang lain yang perlu kita perhatikan adalah setelah mendapatkan ilmu, kita berdakwah dengan hikmah. Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang dikarenakan sebab perantaraanmu, maka engkau mendapatkan pahala atau sesuatu yang lebih berharga daripada unta merah, yaitu harta yang paling berharga yang dimiliki orang Arab ketika itu. Dan adab yang terakhir adalah hendaknya penuntut ilmu senantiasa bekerja atau bekerja sama dengan teman-temannya di antara kaumnya. Saling bekerja sama, saling bahu-membahu dalam menjalankan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, saling tolong-menolonglah dalam albir kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan juga jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Hendaknya mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ada yang mengisi pengajian, ada yang menjadi moderator, ada yang memberikan pengumuman, ada yang mendesain pamflet, leaflet, ada yang menjadi kameramen, dan seterusnya dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tolong-menolong yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua agar bisa menuntut ilmu agama dengan memperhatikan adab-adabnya, sehingga jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang janjikan bagi mereka menuntut ilmu agama akan menjadi mulus bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.